السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لسلامة ديننا ودنيانا أخرانا بنية الدعاء والقبول وتمام كل سلو صلاح الشأن ظاهرا باطعا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولدينا مشايخنا أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام جامعة رحمة مشاء وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى أسلام الكرام في سورة الفاتحة. إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال شيخ المؤلف الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, kita masih melanjutkan membaca hadis qudsi, yaitu firman Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang. Hadis ini dulu sempat kita baca satu kalimat lanjutan daripada yang telah kita baca. Allah berfirman: ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian semua, ya, semua manusia di dunia ini, siapapun orangnya, itu kata Allah, dhalun, sesat. Illa man hadaituh, kecuali orang yang aku beri hidayah. Jadi kita bisa jadi orang Islam itu semata-mata hidayah dari Allah. Kita bisa melakukan ibadah, kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, kita bisa
menghadiri majelis taklim semacam ini itu semata-mata hidayah dari Allah. Andaikan tidak ada hidayah, semua orang pasti tersesatnya. Di antara tanda orang itu mendapatkan hidayah Allah, dikasih cahaya di dalam hati itu, dilapangkan dadanya, hatinya untuk mau menerima Islam, senang kepada Islam, cinta kepada Islam. Itu seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Kata Allah, maka barang siapa yang ingin ditunjukkan kepada Allah, ingin diberi hidayah oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan dadanya sehingga mau menerima Islam, senang kepada Islam, cinta kepada Islam, ya. Ringan untuk mengamalkan syariat Islam. Itu tanda orang dapat hidayah. Ketika Nabi membacakan ayat ini, menjelaskan kepada sahabat, para sahabat tanya kepada Nabi, "Falidzalika min alamatin yu'rafu biha?" Kata para sahabat, apa orang yang telah mendapatkan hidayah itu ada tanda yang bisa diketahui bahwa orang ini benar-benar telah mendapat hidayah, wahai Nabi? Beliau menjawab, ada 3, kata Nabi, tandanya. Al-inabatu ila daril khulud, ya, tanda orang dapat hidayah itu dalam kehidupan ini dia merasa kembali kepada negeri keabadian, yaitu akhirat. Jadi hidup di dunia ini dia merasa berjalan menuju ke kampung akhirat yang abadi. Jadi setiap hari jarak kita ke akhirat itu semakin dekatnya. Maka ketika orang merasa bahwa hidup ini sedang berjalan ke akhirat yang merupakan kehidupan yang abadi, orang ini dalam hidup selalu mementingkan akhirat, selalu mengutamakan akhirat daripada dunia. Sebab ya, dunia semua ini, apapun yang dunia sangat sementara, semua akan rusak, semua akan ditinggal. Tidak usah ketika terjadi hari kiamat, ketika orang mati, semua harus berpisah dengan apapun dari dunia. Maka ya, orang yang tanda-tandanya orang dapat hidayah itu senang, ya, kepada amalan akhiratnya, berusaha untuk mengumpulkan amalan-amalan yang akan dinikmati hasilnya di akhirat yang abadi. Itu kata Nabi, al-inabah ila daril khulud wattajafi an daril hurur. Tanda-tandanya orang dapat hidayah itu, kata Nabi, renggang, ya, dari kehidupan yang menipu. Yaitu kehidupan dunia ini, kata Allah, kehidupan yang menipu. Bagaimana menipu orang? Ya, seolah-olah dia memiliki apapun yang dunia. Kadang-kadang hidupnya dihabiskan untuk mencari dunia, umurnya, waktunya, ilmunya hanya untuk, ya, mencari kepuasan dunia. Hanya berapa tahun di dunia? Kadang-kadang apa? Tidak sampai 60 tahun. Kadang-kadang tidak sampai 40 tahun. Belum sempat menikmati dunia yang dihimpun, tahu-tahu ditinggal semua. 1 rupiah pun tidak ada yang dibawa. Apapun yang ini, ketika orang itu sadar demikian, terus berusaha untuk tidak hidup bukan untuk dunia, hidup mencari dunia, tapi dia sadar bahwa dunia akan ditinggalkan. Orang mencari dunia tapi dia sadar bahwa dunia akan rusak. Justru dia lebih mementingkan akhirat. Itu tanda orang dapat hidayah.
Terus yang ketiga, kata Nabi, tanda-tandanya wal isti'dad lil maut qabla nuzulih. Ya. Orang tanda-tandanya orang dapat hidayah itu selalu bersiap-siap untuk mati sebelum datangnya kematian. Karena setiap orang pasti akan mati, dan ketika orang mati itu akan berpisah dengan seluruh apapun yang ada di dunia. Harus berpisah dengan apapun yang dicintainya, apapun dan siapapun yang harus berpisah. Dan ketika orang mati, justru dia akan memasuki kehidupan yang hakiki, yang abadi, yang tidak berguna. Waktu itu harta, dunia, apapun tidak berguna. Yang berguna aja amal soleh yang dilakukan secara ikhlas di dunia ini. Itu menurut Nabi tanda-tandanya orang dapat hidayah. Kalau orang ini hidup hanya mementingkan urusan dunia, yang dibanggakan hanya dunia, tidak pernah mempersiapkan diri apa yang akan dibawa ketika mati dari amal soleh, orang yang demikian ini berarti masih belum mendapatkan hidayah. Ya. Maka dari itu, ketika orang ini telah mendapatkan hidayah, harus bersyukur kepada Allah. Jadi bukan kemampuan kita, tapi semata-mata Allah itu yang memberikan hidayah. Kalau kita ingin tahu betapa mahalnya nikmat hidayah itu ya, kita baca sejarah para nabi, para rasul. Semua nabi rasul itu ditugasi oleh Allah untuk dakwah, mengajak umatnya untuk Islam, untuk iman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi dalam cerita Al-Quran ya, kisah Al-Quran, Nabi Nuh itu dakwahnya selama 950 tahun, dakwahnya saja. Kalau umurnya Nabi Nuh 1200 lebih tahun ya. Dakwahnya saja 950 tahun. Padahal ini utusan Allah, manusia yang sempurna. Tapi ketika mengajak umat manusia ke jalan Allah, mengajak kepada Islam, mengajak kepada iman, ya, hanya beberapa gelintir orang yang mau. Artinya yang mendapatkan hidayah dari Allah hanya 80 orang, bayangkan itu. Berapa triliun katanya ada, katakan manusia waktu itu 950 tahun dakwanya. Yang mendapatkan hidayah dari Allah hanya 80 orang, laki dan perempuan. Justru anaknya sendiri yang namanya Kan'an bukan termasuk orang yang dapat hidayah Allah, tidak mau iman. Istrinya sendiri tidak termasuk. Dari sini kita tahu betapa mahalnya nikmat hidayah. Begitu Allah mengutus Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan seterusnya sampai Allah mengutus Nabiullah Isa alaihissalam. Ya. Itu berapa lama Nabi Isa dakwah? Itu yang mau iman kepada Nabi Isa, mau iman kepada Allah, yang mendapat hidayah hanya 12 orang. 12 orang pun itu yang satu murtad. Ya. Begitu juga Allah mengutus Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling sempurna segala-galanya, Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Bagaimana ketika beliau dakwah 13 tahun di Mekah, padahal semua masyarakat Mekah hampir semua mengakui kesempurnaan Nabi, istilahnya, kejujuran Nabi, akhlaknya Nabi. Sampai yang memberikan gelar Nabi Al-Amin itu justru orang-orang kafir. Tapi ketika diajak masuk Islam, ketika diajak untuk iman kepada Allah, justru mereka berbalik, langsung membenci, memusuhi Nabi, sampai berusaha mau membunuh Nabi, mengusir Nabi dan sebagainya. Sampai-sampai saking kepinginnya Nabi kita Muhammad SAW agar supaya
Di antara kerabat beliau, salah satu dari paman beliau yang sangat berjasa kepada beliau, itu Nabi kepingin supaya masuk Islam. Tapi Allah tidak menghendaki. Sampai Allah menurunkan firman-Nya, ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa ngasih hidayah siapa yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang ngasih hidayah. Artinya kalau Allah belum memberikan hidayah, walaupun seluruh dunia menginginkan ya apa supaya orang ini dapat, tidak akan bisa ya. Sebaliknya, walaupun semua orang tidak menghendaki ya hidayah, jangan sampai orang, tapi kalau Allah menghendaki ya, pasti orang itu dapat hidayah ya. Dari sini kita tahu betapa agungnya nikmat hidayah. Kita dijadikan orang Islam itu disenangkan hati kita kepada Islam ya. Disenangkan hati kita untuk mengamalkan amalan-amalan Islam. Ini nikmat yang terbesar ya. Kita ini tidak pernah hidup di zaman Nabi, tidak melihat Nabi ya. Tapi kita justru iman kepada Allah, iman kepada Nabi. Sedangkan orang-orang yang hidup di tengah-tengah Nabi, tahu kehebatan Nabi, melihat kemukjizatan Nabi, tapi tidak iman. Nah, ini kita harus dalam kehidupan ini selalu bersyukur pada Allah. Bukan hanya setiap hari, setiap saat. Apapun keadaan orang ini, selama jadi orang Islam, selama jadi orang mukmin, itu harus selalu bersyukur. Syukur kita mendapatkan nikmat hidayah jadi orang Islam ini harus melebihi kalau kita mendapatkan keuntungan dunia sebanyak apapun. Kita ini harus alhamdulillah. Jadi tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya, sebab dunia seisinya hanya sementara, mati sudah berpisah. Sedangkan nikmat hidayah, nikmat Islam akan membawa kepada keselamatan yang abadi, yang hakiki. Apalagi sudah kita ini mendapatkan hidayah, dijadikan orang Islam, dibuka hati kita untuk iman kepada Allah, untuk iman kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kita ini ya, tahu-tahu dipilih jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa itu. Jadi dipilihnya kita jadi umat Muhammad itu termasuk nikmat yang sangat besar. Karena dengan dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu kita menjadi dimuliakan oleh Allah melebihi daripada umat-umat yang lain, walaupun umurnya jauh lebih panjang. Diberikan oleh Allah keutamaan-keutamaan yang tidak pernah diberikan pada umat-umat terdahulu. Sampai-sampai Nabiullah Musa alaihissalam ketika membaca suhuf lembaran kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, mendapati jadi sifat-sifat keutamaan umat Nabi Muhammad sudah dicantumkan oleh Allah dalam kitab-kitab terdahulu, padahal nabinya belum lahir, umatnya belum ada, tapi sudah diberitakan kepada umat-umat, kepada nabi-nabi terdahulu ya. Nabi Musa ketika membaca ya, membuka lembaran itu ya, beliau mengatakan, ya Allah, aku membuka lembaran ini mendapati umat yang sangat engkau rahmati, yang punya akhlak yang baik, menerima apa adanya rezeki yang kau berikan. Tolong ya Allah, jadikan mereka ini sebagai umatku ya Allah. Bagaimana jawaban Allah? Oh bukan, itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW ya. Kalau disebut Nabi Muhammad itu, kalau disebutkan dalam kitab terdahulu Nabi Ahmad ya. Yani namanya, salah satu nama Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Kemudian ya Allah, aku mendapati dalam kitab suci ya, suhuf yang engkau berikan kepada saya, umat yang ya, ketika dibangkitkan nanti wajahnya bercahaya seperti bulan ya. Tolong ya Allah, jadikan ini sebagai umatku. Kata Allah, oh bukan, ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku membaca umat ya yang hidupnya akhir tapi masuk surganya paling awal ya Allah. Tolong jadikan ini umatku.
Kata Allah, oh bukan, ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku membaca kitab suci mendapati ada umat yang paling baiknya manusia, yang mereka suka mengajak orang berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Jadikan mereka ini umatku ya Allah. Ya, bukan, ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kok semua kebaikan engkau berikan kepada umat Muhammad, ya Allah, tolong jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ketika melihat betapa banyaknya kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk kita, umatnya Nabi Muhammad, sampai Nabi Musa sendiri kepingin menjadi umat salah satu daripada anggota umat Nabi Muhammad. Tapi beliau tidak keturutan karena beliau tidak menjumpai zaman Nabi. Andaikan semua Nabi itu hidup sampai zamannya Nabi, pasti mereka itu jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan tidak ada Nabi yang diutus kecuali sudah dimintai perjanjian oleh Allah untuk mengimani Nabi Muhammad SAW dan membela Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa aqadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ayat ini menjelaskan bahwa semua nabi rasul ya yang diutus oleh Allah sudah dimintai perjanjian, sudah diberitahukan tentang kemuliaan keagungan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Adam, ya, manusia pertama kali diciptakan di surga, itu sudah dikenalkan Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau tawasul dengan Nabi Muhammad di surga. Ya. As'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta. Ya Allah, berkat keagungan Nabi Muhammad, ampuni dosa saya ya Allah. Tatkala beliau habis ya dilupakan oleh melakukan dosa makan satu pohon yang dilarang, itu bertawasul mohon ampun Allah berkat Nabi Muhammad. Ketika ditanya, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Wahai Nabi Adam, bagaimana Anda tahu Nabi Muhammad padahal aku belum menciptakan? Beliau mengatakan, iya ya Allah, sebab tatkala engkau menciptakan diriku dengan kekuasaan engkau, lantas engkau tiup roh pada diriku, aku membuka mataku, ternyata melihat di tiang-tiang Arasy. Ya. Bahkan dalam riwayat lain, semua apapun yang ada di surga, pohon-pohon di surga, daun-daun itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Maka kata Nabi Adam, saya tahu, saya yakin tidak mungkin engkau menyandarkan nama engkau kecuali dengan orang yang paling engkau cintai. Bagaimana kata Allah? Sodaq saya Adam, benar wahai Adam. Ya. Dia adalah manusia yang paling aku cintai. Ketika kamu berdoa dengan perantaraannya, maka aku ampuni dosa engkau. Andaikan bukan karena Nabi Muhammad SAW, aku tidak menciptakan engkau wahai Nabi Adam. Begitu, manusia pertama sudah tawasul dengan Nabi Muhammad, sudah apa? Ya, mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka dalam salah satu riwayat hadis, Nabi Adam itu punya anak, ya, yang mewarisi kenabiannya itu Nabi Syekh, ya. Itu diwasiati, ya, diceritakan, wahai anakku, kamu akan yang mewarisi saya. Ya, ketahuilah. Saya ini di surga sudah melihat semua apa yang disuka. Bahkan saya sudah dikelilingkan oleh di langit-langit. Tidak ada tempat kecuali tertulis La ilallah Muhammad SAW. Maka engkau jangan sampai lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, setiap engkau ingat Allah harus ingat Nabi. Seperti itu pesan. Dan begitu Nabi-Nabi semua, Rasul-Rasul semua. Gitu. Ya. Andaikan Rasul-Rasul itu sempat hidup sampai menjumpai Nabi Muhammad SAW, pasti mereka ini jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya besok di akhir zaman Allah akan menurunkan Nabi Isa ke bumi ini bukan menjadi Nabi baru, bukan membawa syariat baru,
tetapi menjadi salah satu anggota daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dari ayat-ayat Al-Quran ini kita mengetahui betapa agungnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antaranya nikmat hidayah kita terus ditambah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kita harus setiap hari itu, setiap bangun tidur, setiap pagi itu harus ada pernyataan Alhamdulillah saya dijadikan orang Islam, Alhamdulillah saya dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Harus kita merasa mendapatkan nikmat-nikmat ini harus lebih besar daripada kalau kita mendapatkan harta kekayaan sebanyak apapun. Ibarat gembira kita, syukur kita itu loh. Karena harta kekayaan sebanyak pun tidak ada artinya dibanding dengan nikmat hidayah, dibanding dengan nikmat kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ya, dalam hadis qudsi ini, oleh karena orang itu semua sesat kalau tidak ada hidayah, ya hanya selamat kalau ada hidayah dari Allah, maka kita terus disuruh mohon hidayah. Fastahduni ahdikum, kata Allah. Maka mohonlah kalian hidayah kepadaku, pasti aku kasih hidayah. Mungkin timbul pertanyaan ya, loh kenapa kan kita ini sudah jadi orang Islam dan ya sudah dapat hidayah, tapi kok masih disuruh oleh Allah mohon hidayah? Ya ini pertama ya, supaya kita ini jangan sampai membanggakan diri, jangan sampai sombong ya. Tapi supaya kita ini selalu sadar bahwa hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari usahamu. Ya Allah saya tidak bisa. Itu maksudnya kita doa itu merendah bahwa hanya Allah yang bisa ngasih hidayah ya. Jadi bukan kemampuan kamu manusia, tapi Allah. Yang kedua, makna hidayah ya yang diperintahkan ya, termasuk kita setiap sholat itu pasti ya, setiap rakaat mohon hidayah kepada Allah ya. Minimal dalam sehari semalam orang mukmin ini dalam sholat wajib saja berarti 17 kali mohon hidayah. Hanya saja kita ini kadang-kadang karena mungkin tidak tahu artinya, atau mungkin karena kurang khusyuk ya, setiap kita rakaat itu mohon hidayah tapi tidak merasa mohon hidayah. Padahal kita harus itu ihdinas siratal mustaqim, harus benar-benar fokus kita minta hidayah kepada Allah. Nah, di antara makna ihdinas siratal mustaqim kita mohon hidayah kepada Allah itu maksudnya itu asbitna, tetapkan ya Allah hidayah pada diri kami. Itu maksudnya kita ya Allah berikan kami hidayah, itu maksudnya tetapkan hidayah pada kami ya Allah. Jangan sampai dicabut ya. Karena banyak orang itu ya tadinya sudah mendapatkan hidayah jadi orang Islam ya, cuma karena kurang mensyukuri nikmat hidayah itu akhirnya dicabut oleh Allah. Apalagi di zaman akhir. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita semua dan semua keluarga kita dijaga oleh Allah akan tercabutnya iman itu. Nabi 1400 tahun yang lalu sudah memberikan isyarat dalam hadis ya, badiru bil a'mali sholihah fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muzlim yusbi'u ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbi'u kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. 1400 tahun lebih yang lalu Nabi sudah memberikan peringatan kepada umatnya ini. Segeralah kalian melakukan amal-amal soleh yang akan menguatkan Islam iman kalian. Sebab ya, nanti akan terjadi fitnah akhir zaman, macam-macam fitnah ya, termasuk fitnahnya teknologi ya, macam-macam kemajuan zaman, termasuk fitnahnya aliran-aliran sesat, paham-paham yang menyimpang, sampai saking banyaknya fitnah di dunia ini zaman akhir, kata Nabi yusbi'ur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi masih mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Mereka rela mengorbankan ya agamanya demi kepentingan dunia. Ya, enggak tahu berapa itu nilainya
agama itu loh. Mereka kadang-kadang hanya ditukar dengan dunia yang sangat hina. Dunia itu sebanyak apapun menurut Allah hina, sedikit. Kul mata'ud dunya qalil. Sedangkan akhirat sekecil apapun berharga, besar. Ya, sebab abadi. Dunia sebanyak apapun kecil karena akan hilang. Tapi manusia zaman akhir kadang-kadang justru lebih mengutamakan dunia daripada agama. Ya. Kadang-kadang kurang syukur bahwa dirinya sudah dijadikan orang Islam. Kadang-kadang masih malas mengaji, malas melakukan ibadah. Itu berarti kurang mensyukuri nikmat hidayah. Ya. Maka kita disuruh berdoa mohon hidayah. Fastahduni untikum itu maksudnya minta ditetapkan hidayah. Ya tentunya doa-doa itu sebenarnya ya untuk tidak hanya kita berdoa, maksudnya di samping kita ini mohon pada Allah supaya kita ini sadar bahwa yang bisa ngasih hidayah Allah, tapi harus ada usaha supaya kita tetap mendapatkan hidayah tadi itu. Diantaranya kita istiqomah melakukan amal soleh. Kita ini termasuk rajin menuntut ilmu agama seperti ini ya. Doa kita minta ditetapkan hidayah itu cocok gitu loh. Ketika kita minta ditetapkan hidayah, berarti kita mau menambah ilmu agama. Karena Nabi bersabda, al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu agama ini merupakan hidupnya Islam seorang dan tiang penyangga iman. Ya, kalau orang itu rajin menuntut ilmu, insya Allah agamanya akan terjaga, imannya akan terjaga. Ya. Ini, ya. Kemudian yang ketiga ya, alasan kenapa kok kita ini padahal sudah Islam kan, tapi kok masih disuruh mohon hidayah. Dalam hadis juga dalam sholat kita ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali dalam sholat wajib, belum sholat sunnahnya. Ya, itu maksudnya walaupun kita ini sudah jadi orang Islam, sudah dapat hidayah, tapi kadang-kadang masih kurang hidayahnya. Itu artinya ya, orang kadang-kadang sudah Islam tapi masih malas ibadah. Itu berarti perlu tambahan hidayah lagi. Kadang-kadang sudah jadi orang Islam tapi kadang-kadang tidak jujur ya. Kadang-kadang sudah jadi orang Islam tapi kadang-kadang akhlaknya tidak baik kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada ya, keluarga. Ini berarti orang sudah dapat Islam tapi perlu tambahan hidayah ya. Makanya ada salah satu ayat Quran Allah berfirman walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mendapat hidayah itu ya, Allah akan menambah mereka hidayahnya. Jadi ya, hidayah itu tidak pernah habis ya. Jadi sampai walaupun orang sudah jadi tetap masih ada peningkatan. Jadi lebih meningkat lagi keimanannya, ketakwaannya, itu tetap. Maka kita terus mohon hidayah itu karena tidak ada batas akhirnya gitu. Jadi semakin banyak orang yang dapatnya, semakin dekat dengan Allah, semakin sempurna ibadahnya. Itu makna daripada apa? Fastahduni ya. Ahdikum, mohonlah kalian hidayah padaku, pasti aku memberikan hidayah pada kalian. Ya. Itu diantara makna ya, firman Allah dalam hadis ini, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Kemudian ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuh fastabimuni ut'imkum. Ya. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini lapar ya. Kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah kalian makan padaku, pasti aku kasih makan. Jadi begitu juga firman Allah ini ya, kita harus sadar bahwa kita bisa makan itu semata-mata karena diberi makan oleh Allah. Bukan kemampuan kita, bukan karena kita pandai berbisnis, kita orang kaya, seolah-olah dia bisa makan sendiri. Bukan. Walaupun di dunia ini semua orang jadi orang terkaya semua misalnya,
Tapi kalau Allah tidak menumbuhkan tanaman, ya, tidak menurunkan air hujan, tidak menumbuhkan tanaman, terus manusia makan apa? Jadi tetap orang bisa makan itu Allah yang ngasih makan, bukan usaha kita, bukan harta kita. Saya yang beli atau petani, saya yang nanam, saya yang beli, bukan itu. Semua dari Allah. Makanya kalau orang itu sadar, ya, benar-benar iman kepada Allah, percaya kepada hadis ini, itu setiap ya, kita mendapatkan makanan apapun, ya, bahkan tidak hanya itu, ya, itu apa? Kita ingat bahwa makanan apapun ini dari Allah. Jadi, kita harus sadar demikian. Jadi kita bisa makan apapun bentuk makanan itu semata-mata dari Allah, karena semua ini dari tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah. Tanah juga milik Allah. Tanah tidak ada air, tidak akan bisa menumbuhkan. Bibitnya juga Allah. Manusia bisa bercocok tanam, ya, itu karena manusia diilhami oleh Allah, dikasih ilmu oleh Allah. Ya, kemudian alat juga begitu, semua dari Allah, tidak ada yang tidak dari Allah. Ya. Manusia bisa bekerja karena Allah ngasih tangan, ngasih kaki. Ya. Jadi semua kita melihat ada nasi di piring, itu kita ingat alhamdulillah Allah yang ngasih makan kita. Kita melihat sayur juga dari Allah. Ada ikannya apapun bentuk ikan, semua dari Allah, tidak ada yang dari kita. Kalau orang itu sadar memahami apa yang difirmankan oleh Allah dari hadis ini, alangkah orang ini jadi orang yang selalu syukur, tidak menunggu habis makan baru alhamdulillah, bukan itu. Baru orang, ya, membuka Magicom, lihat nasi, alhamdulillah Allah yang menyediakan. Bagaimana kalau Allah tidak menurunkan hujan saja, tidak memberikan air, ya, tidak ada makhluk hidup walaupun jadi orang kaya, ya, karena ya, semua minum dari air Allah, makan dari ya, apa yang ditumbuhkan oleh Allah ini. Ya. Jadi ketika orang demikian masih melihat, masih buka, ya, melihat nasi di piring itu alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan ketika orang melihat ya, tanaman dimanapun, ya, tetap alhamdulillah Allah masih menumbuhkan tanaman ini. Melihat petani bisa bercocok tanam, alhamdulillah Allah masih menghendaki ya, para petani dimampukan untuk bercocok tanam. Dan itu orang itu kalau percaya tidak ada ucapan kecuali alhamdulillah. Itu maknanya kalian semua itu lapar, ya. Siapapun walaupun jadi orang terkaya lapar kalau tidak dikasih makan oleh Allah. Maka manusia jangan sombong, ya. Makanya ketika ada orang dulu, ya, cerita orang yang ahli maksiat, ya, terus datang pada salah seorang kiai, orang soleh, ya, maksudnya itu minta dikasih obatnya supaya bisa berhenti dari maksiat. Akhirnya ya, datang pada kiai itu, wahai kiai, saya ini kok ahli maksiat, ya, kok selalu maksiat aja, ya, apa caranya supaya saya ini? Kata kiai ini, ya, kalau kamu mau maksiat silahkan, terserah kamu, tapi tolong, ya, kalau kamu maksiat jangan di bumi Allah. Tak apa-apa maksiat toh, sepuas kamu maksiat apa, tapi tolong jangan di bumi Allah. Akhirnya si pemuda tadi itu mikir, lantas di mana, wahai kiai? Kan semua ini buminya Allah. Nah iya itu. Masa kamu tidak malu kepada Allah, kamu maksiat di bumi Allah, tidak ikut punya bumi kamu ini. Bumi semua milik Allah. Kalau kamu maksiat, ya jangan bertempat tinggal di bumi Allah, karena bumi ini semua milik Allah. Anak ini masih belum sadar. Ya, obat yang lain, ya ini, ya. Akhirnya, ya sudah, anak muda, kalau kamu kepingin maksiat, silahkan maksiat apapun lakukan, tapi tolong jangan makan rizki Allah, jangan minum dari air Allah. Katanya anak ini, lantas bagaimana? Terus saya makan apa? Kan semua itu dari Allah yang kita makan, yang kita minum.
Nah iya, kamu kok tidak malu? Kalau kamu bisa makan dari selain rezeki Allah, tidak apa-apa maksiat kepada Allah, tidak nurut sama Allah, tidak taat kepada Allah. Kalau kamu bisa cari makanan selain dari Allah, kalau kamu bisa mencari minuman selain dari Allah, ya, kamu silakan maksiat. Tapi yang kamu minum setiap hari itu dari Allah, yang kamu makan apapun itu dari Allah. Kamu kok masih tidak taat sama Allah, masih maksiat sama Allah. Tetap anak ini belum sadar. Obat yang lain, ya ini. Akhirnya Yusuf, kalau kamu masih kepingin maksiat, silahkan kamu maksiat. Tapi hanya tolong ya, maksiat di mana? Boleh, terserah. Makan rezeki Allah, silahkan. Cuma ketika kamu maksiat, tolong jangan sampai kelihatan Allah. Boleh kamu maksiat, cuma tolong supaya Allah tidak melihat kamu. Akhirnya dia mikir-mikir, loh, apa bisa ya kita ini ada di mana yang sekiranya Allah tidak melihat? Kan Allah melihat kita, Allah tahu sama kita. Nah yaitu, kamu kok tidak malu? Kamu maksiat dilihat Allah, ya, tetap maksiat. Ya. Padahal kadang-kadang kamu maksiat dilihat manusia malu, kok dilihat Allah tidak malu? Ya. Kamu tidak tahu, di kitab terdahulu diterangkan kata yainya itu apa? Barang siapa yang melakukan maksiat, dia tidak meyakini bahwa Allah melihat, seolah-olah Allah tidak melihat, maka orang ini kafir berarti. Kafir, tidak iman. Barang siapa yang melakukan maksiat, dia sadar Allah melihat saya, tapi saya tetap maksiat. Itu orang mengejek Allah. Seolah-olah Allah itu lebih hina daripada manusia yang paling hina. Ibarat Allah tahu, biar lihat ini Allah, aku pelanggar, seperti nantang sama Allah, seperti itu. Ya. Orang ini masih tidak sadar, ya, kata Kiai, sudah, ya, kalau kamu ingin maksiat silahkan sudah, walaupun kamu nantang apa, dilihat Allah, tetap maksiat silahkan kalau mau kamu tidak mau. Tapi tolong ya, kalau kamu pas apa maksiat, terus Allah nyabut nyawamu, nyuruh malaikat Jibril nyabut nyawamu, tolong jangan sampai mau ya kamu ya. Kalau pas kamu maksiat, tahu-tahu ajalmu datang, malaikat Jibril datang yang tidak bisa tolong minta ditunda, kamu tidak mau. Katanya anak ini, waduh ya tidak bisa, kalau sudah datang ajal ya kita tidak bisa menolak. Apa kamu tidak takut pas maksiat terus apa? Ya. Kamu dicabut nyawamu, ya. Baru ketika orang ini diingatkan mati gitu apa? Dia baru sadar, baru sembuh dari penyakit suka maksiat itu. Kembali, jadi kita harus apa? Ingat ya, apapun yang kita nikmati, kita bisa bernafas, itu udara dari Allah. Kita bisa minum air juga dari Allah. Kita makan apapun makanan juga dari Allah. Tidak ada. Bahkan sudah ada makanan itu loh. Kita bisa supaya makanan sampai ke mulut. Allah ngasih tangan ya, ngasih jari, ngasih ruas-ruas, bisa sampai ngasih. Kemudian Allah ngasih lidah, bisa merasakan nikmatnya makanan pun karena Allah ngasih lidah satu ini. Kemudian Allah bisa ngasih tenggorokan, bisa ngasih gigi untuk apa? Mengunyah. Allah bisa ngasih pencernaan dalam perut sampai apa ya, bisa keluar jadi kotoran. Ini semua apa kalau ditafakuri orang akan bertambah dekat dengan Allah, akan bertambah syukur kepada Allah. Itu maksudnya fastab imuni ut'imkum gitu apa? Jadi bukan berarti kita ya Allah kasih ono makan, bukan begitu maksudnya apa? Kita ini harus ingat ya, makanan apapun yang kita makan itu dari Allah, bukan dari usaha kita gitu. Jangan sombong kita, jangan sampai merasa tidak butuh sama Allah ya. Kalau Allah jabut ya bah, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa itu ya. Walaupun ada makanan, kalau Allah misalnya apa ya, ngasih penyakit ya, sehingga orang tidak bisa makan makanan itu. Itu maksudnya kullukum ja'iun illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaktuni aksukum.
wahai hamba-hambaku, kalian semua manusia saat dunia ini ya, semua itu telanjang ya. Illa man kasautu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Jadi kita harus sadar, kita ini pakaian ini bukan kita, usaha kita bukan, Allah yang ngasih pakaian gitu loh. Buktinya semua pakaian itu dari kain ya, kain dari benang dari tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah. Apa? Kalau Allah tidak menumbuhkan ini ya, tidak ada kain, tidak ada pakaian ya. Terus orang ya bisa memproses itu ya, mulai dari jadi petani kapas mungkin itu Allah yang mengilhami, memberikan kemampuan ya. Kemudian bisa memproses jadi benang, jadi kain, itu juga Allah semua ya. Semua bahan-bahannya itu dari Allah, sehingga kita bisa punya pakaian ini. Kita harus ingat pakaian ini dari Allah. Makanya di antara doa yang perlu kita baca ketika kita pakai pakaian kan, alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau yang memberi pakaian dan masih rezeki aku tanpa daya. Ya, jadi kita ini tidak usah susah. Ya, tahu-tahu kita bisa beli kain karena Allah menumbuhkan tanah, Allah menggerakkan orang untuk bisa ya dimampukan untuk membuat kain ya. Kita tinggal beli pakaian sudah jadi, itu semua dari Allah gitu. Jadi kita termasuk makan gitu kita doa kita ketika makan, alhamdulillah at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi kita harus ingat Allah dalam segala hal, termasuk ya kita ketika pakai pakaian harus ingat yang ngasih pakaian kita Allah. Kita makan apapun masih melihat itu sudah alhamdulillah Allah masih menyediakan. Seperti itu kita jadi hamba Allah supaya banyak mengingat Allah. Barangkali itu mudah-mudahan apa yang dinasihatkan oleh Allah melalui hadis qudsi ini dapat meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah SWT, menguatkan keimanan dan keislaman kita sehingga kita tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan tetap iman Islam dan husnul khotimah, juga keluarga anak-anak turun kita semua. Demikian, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Al-Fatihah.